Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 4 dengan NIM E2019-2159. Di dalam video ini saya akan membahas tentang pendapat materi dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, yang berjudul tentang pendapatan nasional. Saya atau Bapak Wadud menjelaskan tentang definisi pendapatan nasional secara global dan secara ekonomi Islam. Nah, di dalam penjelasan beliau juga menjelaskan tentang konsep pendapatan nasional yang di dalamnya ada produk domestik bruto atau GDP, produk nasional bruto atau GNP, produk nasional neto atau NNP, pendapatan nasional neto atau NNI, pendapatan perseorangan atau PI, pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, di dalam konsep pendapatan nasional tersebut, beliau juga menjelaskan secara rinci satu persatu pengertian dan rumusnya. Di sini saya akan memberi sedikit paparan tentang rumus penyelesaian dari setiap konsep pendapatan nasional. Yang pertama adalah rumus GDP, yaitu pendapatan masyarakat di dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Maksudnya pendapatan asing luar negeri ini adalah perusahaan asing yang membuka usaha produksi di dalam negeri. Yang kedua adalah rumus GNP. Rumus GNP ini adalah pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri. Nah, maksudnya pendapatan WNI luar negeri ini adalah pendapatan warga negara Indonesia yang melakukan produksi di luar negeri. Ketiga, ya ini adalah rumus NNP. Nah, rumus NNP ini adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Nah, yang selanjutnya adalah rumus NNI, yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah atau pajak penjualan. Yang selanjutnya adalah rumus PPI, yaitu NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Nah, transfer payment ini adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Nah, rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, pajak langsung ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak pendapatan. Setelah konsep pendapatan nasional, beliau juga menjelaskan tentang macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Di sini saya sangat setuju dengan macam-macam metode pendapatan nasional yang terdiri dari 3 cara. Yang pertama adalah metode pendekatan nilai produksi atau pendapatan seluruh usaha. Nah, dengan metode ini dilakukan dengan rumus, yaitu Y sama dengan dalam kurung P1 dikali Q1 ditambah dalam kurung P2 dikali Q2 ditambah dalam kurung P3 dikali Q3 ditambah P dalam kurung PN dikali QN tutup kurung. Nah, dengan penjelasan, Y adalah lambang dari pendapatan nasional, P adalah lambang harga, Q adalah lambang jenis barang, dan PN adalah harga barang N. Yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan. Dengan rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, dengan keterangan W adalah upah atau gaji, I adalah interest atau bunga, R adalah sewa,
Bisa sewa tanah, bisa sewa bangunan, bisa sewa mobil atau sewa apapun. P adalah profit atau keuntungan. Yang ketiga adalah metode pendekatan pengeluaran. Dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Dengan penjelasan C sama dengan konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M adalah impor. Yang selanjutnya tentang pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Di dalam pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, beliau juga beliau memaparkan beberapa syarat agar dapat dikatakan sebagai perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah pendapatan ini harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu. Yang kedua, harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga adalah harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Ini adalah poin penting agar pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam dapat terjalin dengan benar. Yang keempat adalah penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Nah, begitu syarat dari pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam agar dapat dikatakan secara Islami. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam yang terbagi menjadi 9 tipe, yaitu yang pertama ghanimah atau rampasan perang, yang kedua shodaqoh, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima ushr, yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj, yang kedelapan adalah pajak tambang dan harta karun, yang kesembilan wakaf. Dari penjelasan beliau saya cukup mengerti karena bahasa yang beliau pakai sangat mudah dipahami dan sangat mudah dimengerti, dan pemaparan video dan materinya sangat membantu saya untuk belajar secara daring ini. Sekian dari review atau tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.